Satu persatu gangguan itu muncul, dari yang tak kasat mata hingga sumur yang tiba-tiba mengeluarkan bau busuk. Rumah ini seakan ingin mengusir penghuninya. Rumah janda terkutuk, part 4, terpaksa untuk bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah ceritanya. Perlahan mata Bena terbuka. Samar-samar ia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Bena tergeletak di rumah itu sendiri. Tak terlihat lagi di mana Raka yang tadi bersamanya. Perasaan aneh kian dirasakan oleh Bena. Dirinya kini hanya menatap kekosongan. Hanya ruangan rumah yang tak nampak perabotan apapun. Lampu saat itu tak ada, gelap tapi remang cahaya bulan. Masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya tergeletak. Mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun nihil, ia tak menemukan siapapun di kamar itu. Bahkan kasur yang mereka tempati juga tak ada. Kini Bena sadar, rumah ini bagai rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi tunggu sebentar, ucapnya dalam hati. Lantunan suara wanita terdengar dari arah belakang rumah. Bena masih diam membisu, memikirkan semuanya. Mulutnya bak terkunci otomatis, tak bisa mengucapkan hal apapun. Kini ia menyusuri ruangan rumah itu, berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Lila lono pamit muli, mesti kulo yen dudu jodone. Muga enggal antuk suli, wong kang bisa ngladeni slirane. Pancen abot jroning ati, ninggal ndika wong sing tak tresnani. Nanging badhe kados pundi, wong kang bisa sok dremo nglampahi. Sayup-sayup Bena mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sumber suara itu terdengar dari arah kamar belakang. Kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tak ada orang yang masuk ke dalam selain dirinya. Mung semene atur puji karyo raharjo, sakpungkere ojo lali asring kirim warto. Eman-eman membajang diko, yen tong ganti digawe kuciwo. Batin kulo mboten lilo, yen tong ganti mung disio-sio. Lila lono pamit muli, mesti kulo yen dudu jodone. Muga enggal antuk suli, wokang bisa ngladeni selirane. Terdengar lagi suara wanita bernyanyi. Entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Bena masih bingung dengan keadaan saat ini. Barang-barang dalam rumah itu jauh berbeda. Orang-orang rumah tak ditemukan juga. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Bena. Nak, kenapa di sini? Suara halus itu mengagetkan Bena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya, deras. Rasa takut yang dirasakan kian banyak. Namun rasa penasarannya lebih besar saat ini. Bena terus bergerak, berusaha untuk meraih ganggang pintu. Detak jantungnya terdengar keras tak beraturan. Semakin dekat, semakin tak bisa dikendalikan. Ia mencoba tenang, tapi tak bisa. Nak, kenapa di sini? Tangan Bena terhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku, ditembus angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakangnya. Suara wanita bernyanyi berhenti, tak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi,
Bena ingin meraih ganggang pintu yang ada di depannya. "Aku di mana?" gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka, yang nampak hanya gelap pekat. Tak ada bentuk yang bisa dilihat, tak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena terdiam sejenak. Kini ia teruskan satu langkah masuk ke ruang gelap itu. "Jangan masuk, hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini." Suara muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari Pak Sastro yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti. "Kamu kenapa di sini, Le? Kamu kenapa di sini?" Bena tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat ia lari, namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia terus berlari sampai akhirnya ganggang pintu rumah itu berhasil digenggamnya. Pintu terbuka, satu kakinya melangkah keluar. "Le, arep nang di? Kene kancani aku." Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena. Sesaat kemudian, kilau cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang terus mengucur deras membasahi tubuhnya. "Pak, Bapak, aku di mana?" tanya Bena yang terus menggenggam erat tangan Pak Sastro. "Kamu kenapa, Tole? Bapak nemuin kamu sama Raka tidur kok di depan jendela?" tanya Sastro pada anaknya. "Bapak kapan pulang?" "Shh, jangan keras-keras. Jangan bangunkan Panji dan ibumu," perintah Sastro. Bena lantas mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai mengatur napas dengan lebih pelan. "Ini aku nggak mimpi kan, Pak? Bapak nyatakan. Raka di mana?" tanya Bena bertubi-tubi. "Satu-satu kalau tanya. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu. Kamu kenapa? Tidur atau pingsan?" ucap Sastro. "Tadi aku dan Raka mendengar suara aneh, Pak. Pas aku intip keluar, ternyata aku melihat kuda berwarna hitam ada di bawah pohon mangga. Setelah itu Raka menyusul. Sehabis itu ada suara." "Suara apa, Ben?" Sastro yang tak sabar mendengarkan cerita anaknya. "Perempuan. Ada suara perempuan. Bukan ibu. Itu jelas bukan ibu, Pak. Lalu Bena gak lihat apa-apa. Semuanya gelap." Bena mencoba terus mengingat. Sastro mengelus rambut anaknya, mencoba terus menenangkannya. "Tenang, Yole. Kamu sudah aman. Kamu mimpi apa memangnya?" tanya Sastro. Tak ada satu kata lagi keluar dari mulut Bena. Ia seperti banyak kehilangan energi. Sastro yang melihat kondisi anaknya tak mau melanjutkan lagi pertanyaannya. "Yo wes, gak usah dijawab. Gak apa-apa, kamu istirahat. Susul adikmu Raka di kamar ya, Le," perintah Sastro tenang. Bena mengangguk menyetujui perintah bapaknya itu. Bena tak langsung pergi ke kamarnya. Ia lebih dahulu membersihkan kakinya di kamar mandi. Setelah itu, barulah ia menuju kamarnya. Sastro masih di depan, masih duduk dengan sebatang rokok yang diapit oleh kedua jarinya. Ia merasakan hari ini benar-benar melelahkan. Dalam lubuk hati terdalam, Sastro merasa bersalah karena telah menyeret seluruh anggota keluarganya ke dalam rumah yang ternyata benar-benar menyimpan berbagai masalah. Namun kondisi mengharuskan dia untuk bisa bertahan. Pagi itu, hari kedua keluarga Sastro berada di rumah kontrakan yang baru. Mereka benar-benar sibuk. Sumur yang bau membuat seluruh keluarga Sastro memiliki pekerjaan tambahan. Mereka semua harus meminta air dari tetangga untuk keperluan mencuci pakaian, membersihkan piring, dan peralatan makan yang kotor. Untuk mandi, mereka menumpang dulu di kamar mandi milik tetangga mereka. 1-2 ember digunakan Bena. Tangannya penuh menenteng ember yang terisi air.
Air bersih tersebut didapat dari tetangga mereka, Bu Marni. Bau busuk air sumur seperti hal yang tak bisa ditangani. Sudah bermacam-macam cara digunakan, dari memasukkan kaporit sampai menggunakan tawas. Namun hasilnya sama saja. Hal tersebut tidak bekerja. Yang dimasukkan ke sumur tersebut sudah banyak. Takut jika menggunakan bahan kimia terlalu berlebih, malah menimbulkan masalah baru. Pak Sastro akhirnya menutup sumur tersebut dengan kain hitam. Mungkin tujuannya untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sumur tersebut, menyeruak ke permukaan. Malam kembali datang. Keluarga Sastro sedang berkumpul menikmati hidangan malam sederhananya. Tak ada daging, hanya 2 butir telur yang didadar, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama, tak ada yang lebih besar atau sebaliknya. Sambal wajib dihidangkan dalam keluarga ini. Sayur kangkung menjadi pelengkap dalam kesederhanaan keluarga itu. Dengan penuh rasa syukur dan terus berterima kasih kepada Ilahi. Masih diberi kesempatan untuk bertahan, walau dalam kekurangan. Tambah nasinya, Ben, ucap Ibu Laras menawarkan. Mas Bena saja yang ditawari, Bu. Raka memotong pembicaraan. Bocah irian aja loh, kamu kan anak kedua. Ya nawarinya habis Mas Bena lah, gerutu Bu Laras. Sudah, makan yang tenang. Gak usah banyak perdebatan. Nikmati saja. Gak usah banyak bicara. Nanti keselak loh, tegur Pak Sastro. Suara itu muncul dari mulut kecil Panji. Lonji, keselak ya? Minum sana minum. Ambilin kita juga ya, perintah Raka sambil cengengesan. Kak, kamu itu loh, kalau bercanda suka keterlaluan. Panji kan lagi keselek, kamu yang ambilin, tegur Bena pada Raka. Gak apa-apa Mas, nanti saya ambilin sekalian ya, jawab Panji dengan ucapan yang datar. Seisi ruangan terdiam, tak ada hal yang diucapkan lagi. Sesekali Bapak melihat tajam ke arah Raka, tak jarang Bena juga melirik ke arahnya. Bu Sastro masih sibuk dengan hidangannya. Bena, Raka, kemarin malam kalian berdua lihat apa? Tanya Pak Sastro tiba-tiba, membuat suasana hening sementara. Kan kemarin sudah cerita Pak, timpal Bena. Yang kemarin belum jelas Ben, kamu juga pasti belum tenang saat cerita. Pinta Pak Sastro. Pak. Gak apa-apa Bu, aku cuma mau tahu anak-anak melihat apa. Ucap kembali Pak Sastro. Perempuan kan Mas Ben, ada perempuan di halaman rumah, di bawah pohon mangga. Raka tiba-tiba berucap. Gundulmu, kuda warna hitam kah? Ada kuda diikat di pagar rumah, kudanya tinggi gede. Balas Bena mencoba meluruskan. Jadi yang benar yang mana? Tanya kembali Pak Sastro. Kuda, timpal Bena. Enggak, perempuan yo Mas, balas Raka. Terus kalian berdua itu kok bisa tiduran di bawah jendela? Tanya Pak Sastro kembali. Gak tahu Pak, aku dengar ada suara wanita di sebelahku, kayak setengah teriak gitu. Aku kaget terus jatuh, ungkap Bena. Aku juga dengar Mas, benar kata Mas Bena, ada wanita yang ngomong di sebelah telinga. Persis, aku lihat Mas Bena jatuh, tapi setelah itu aku ambruk Pak, tambah Raka. Setelah itu aku bangun tapi ternyata rumah ini kosong Pak, tak berpenghuni, tak ada barang-barang kita, lanjut Bena bercerita. Ia lalu menceritakan kejadian yang ia alami saat terbawa ke alam lain yang mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Loh Mas, aku juga mengalami hal yang sama. Bangun udah di tempat yang sama dengan keadaan yang beda. Beda gimana Le? Coba kamu ceritakan semua, suruh Bu Laras pada anaknya. Raka tahu itu udah beda. Lalu Raka buka pintu buat keluar. Aku mau cari kalian.
Raka pikir bisa minta bantuan di luar, Bu. Ternyata Raka menghentikan pembicaraannya. Ternyata apa, Raka? Jelaskan sama ibu, pinta Bularas yang penasaran. Ada. Tahu itu manusia atau bukan, Bu? Badannya besar, kepalanya besar, hitam. Udah berdiri di dekat pagar rumah, lalu dia lari ke arah Raka. Sehabis itu Raka udah bangun pas lagi dibopong sama bapak. Raka melanjutkan. Tak kira kalian itu tidur loh, soalnya sudah malam. Bapak habis ngobrol lama sama Mbak Krama tentang masa lalu penghuni rumah ini, ucap Pak Sastro. Pak, kamu ini loh, rumah ini udah gak beres dari awal masuk. Murah ya murah, tapi pahamilah, gangguan kayak gini bikin aku gak tenang loh, ucap Bularas dengan nada agak tinggi. Aku paham ya Bu nih, aku paham. Kita coba beberapa bulan di sini. Kalau semakin parah, yo ayo kita pindah. Aku tercari kontrakan baru, balas Pak Sastro. Mereka lalu melanjutkan makan malam, seakan lupa akan sesuatu. Ada hal aneh yang tidak mereka sadari saat itu. Pak Sastro memang terlihat cuek dengan keadaan keluarganya. Tapi bukan cuek, terlalu banyak hal yang terus dipikirkannya. Masalah hutang, masalah usahanya, masalah anak buahnya yang pergi entah kemana. Lelaki itu menanggung banyak beban, banyak kewajiban yang harus ia tuntaskan. Pak, Panji teng pundi? Panji kemana? Kok ambil minum lama? Raka yang menyadari Panji yang belum kembali. Iya loh, suwe banget ambil minum. Lama ini Pak, tambah Bena, membuat Bularas mulai panik. Anakmu satu itu loh Pak, dijaga, kemarin kan dia habis. Belum selesai dengan ucapannya, mereka semua dikejutkan dengan suara tawa cekikikan anak kecil dari arah belakang. Panji! Teriak Bularas, bangkit dari tempat duduknya, disusul oleh yang lainnya juga. Mereka semua bergegas berjalan ke arah belakang. Semua orang berlarian, semua orang mencari di setiap sudut ruangan rumah itu. Tak ada Panji, sampai akhirnya Bena sadar. Pintu kamar yang dilarang bapaknya untuk dimasuki terbuka. Pelan-pelan mereka semua menuju ruangan tersebut. Jelas sudah suara cekikikan anak kecil terdengar lagi di dalam kamar tersebut. Perlahan pintu mulai didorong ke dalam. Nampak jelas Panji sedang jongkok sendirian di dalamnya. Ji, ngapain kamu woi? Ucap Bena tiba-tiba. Mulutnya seakan secara otomatis bergerak sendiri, melihat tingkah aneh adiknya. Mas Panji, enak ini mas. Jawab Panji tersenyum datar yang dirasa getir oleh semua. Ji, gendeng kamu. Ngapain kamu sendirian di sini? Ngapain? Ucap Raka yang penasaran. Bularas langsung masuk ke dalam, menggandeng anak terakhirnya. Bena keluar kamar itu dengan mulut yang masih terus mengunyah. Enak, kamu makan apa Le? Tanya Pak Sastro. Itu di kamar ternyata banyak bunga ya Pak. Panji suka Pak, enak bunganya. Kemarin pas main sama Nyai, Panji dikasih makan cemilan, rasanya mirip bunga. Jawab Panji dengan wajah datar. Astagfirullah, Panji itu bunga buat syarat. Kenapa kamu makan? Tanya Pak Sastro dengan wajah penuh heran. Pak, ada yang gak beres Pak. Mungkin ada kaitannya sama peristiwa kemarin, ungkap Bularas pada suaminya. Semua mata terarah pada Panji. Rasa heran dan bingung menyelimuti seluruh anggota keluarga itu. Satu demi satu gangguan datang silih berganti. Rumah yang Pak Sastro pilih seperti menyimpan misteri yang terlalu dalam. Ibu kenapa nangis? Ucap Raka tiba-tiba yang melihat air mata yang membasahi pipi ibunya.
Kenapa, Bu? Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku kudu piye, Pak? Harus bagaimana? Aku gak kuat lihat anak-anak ngalamin hal semacam ini. Ungkap Bu Laras menjawab pertanyaan anak dan suaminya, sambil terus menyeka air yang terus keluar dari matanya. Aku sudah bilang, kita tahan dulu. Aku tak cari cara. Aku tak cari pinjaman dulu, biar kita bisa pindah tempat. Jawab Pak Sastro. Pinjam lagi? Mau bayar pakai apa? Mau jual apa lagi? Harga diri, Pak. Kita udah gak punya apa-apa, Pak. Gak punya. Timpal Bu Laras penuh keluh. Ibu, Bapak, Bu, Pak, sampun. Sudah, tolong jangan bertengkar di sini. Tolong, ucap Bena dengan bibir bergetar. Mata kedua orang tua Bena melihat ke arahnya. Mulut mereka berdua tiba-tiba terkunci. Suasana hening sesaat. Baik Bena, Raka dan Panji, mereka bertiga hanya bisa menundukkan kepala, melihat kedua orang tuanya bertengkar. Duk, duk, duk. Suara terdengar dari pintu belakang, membuat semuanya mengalihkan perhatian ke satu titik. Ojo dibuka, jangan dibuka, perintah Pak Sastro. Duk, duk, duk. Suara kedua terdengar kemudian, membuat keluarga itu tak berkata satu patah pun. Semua terdiam. Tok, tok, tok. Bunyi pintu diketuk terdengar dari arah depan. Kini semua perhatian tertuju pada arah sumber suara. Pak Sastro segera beranjak dari tempatnya duduk. Bena dan Raka mengekor di belakangnya, diikuti oleh Bu Lastri yang menggandeng Panji sambil melangkah. Pak Sastro tampak seperti sedang memperhatikan bayangan dari jendela rumah. Ada tamu, gumamnya lirih. Ganggang pintu lekas ia raih, segera pintu ia buka. Assalamualaikum Pak Sastro. Suara berat dari orang tua seakan menggema di ruang tamu rumah itu, memecah keheningan yang terjadi sebelumnya. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Rama, masuk. Silahkan duduk, ucap Sastro mempersilahkan tamunya. Gak usah, ada yang perlu aku katakan sama kalian, ucap Mbah Krama. Ada apa Mbah? Kok kesannya buru-buru begitu? Tanya Pak Sastro penasaran. Di belakang rumahmu ramai malam ini. Aku datang ke sini hanya mau memastikan kalau kalian semuanya baik-baik saja. Jawab Mbah Krama yang semakin membuat semua anggota keluarga bingung. Ramai bagaimana? Itu hanya kebun loh Mbah, ucap Bu Laras. Malam ini kalian akan tahu, tanah ini sudah lama tak berpenghuni. Semua yang tinggal di sini sering diganggu, ucap Mbah Krama. Boleh kita menuju ke belakang, Pak? Mbah Krama meminta izin pada Pak Sastro. Ia hanya mengangguk tanpa ada suara. Maaf Mbah, boleh saya bertanya sesuatu terlebih dahulu? Ucap Bu Laras tiba-tiba. Apa Ndok? Anak apa? Tanyakan saja, ucap Mbah Krama dengan suara beratnya. Ia menghentikan langkahnya, berdiri dan bersiap mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Laras. Panci, tadi kami lihat dia makan kembang setaman dengan lahap. Saya bingung Mbah, apakah ini masih ada hubungannya dengan peristiwa kemarin? Tanya Bu Laras dengan mata sendu. Ada Ndok, yang sekarang akan datang juga ada hubungannya dengan yang kemarin, jawab Mbah Krama. Terus pripun Mbah? Anak saya bagaimana? Tanya Bu Laras yang seakan mengkhawatirkan keadaan Panji. Tak bisa dipungkiri, perasaan Bu Laras saat ini diselimuti oleh rasa takut yang tak bisa ia redam. Hal yang tidak masuk akal seakan-akan berjejal memenuhi kepalanya. Ambilkan air 1 gelas, perintah Mbah Krama kepada Pak Sastro.
Kini ia terdiam memperhatikan Panji. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja, seperti malu kalau terus diperhatikan. Namun tampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Mbah Krama, membuatnya terus penasaran. Sugeng Dalu Krama, hahaha. Tawa keras lepas dari mulut bocah kecil itu, membuat seisi ruangan larut dalam rasa takut. Bularas langsung memeluk Panji, namun ekspresi bocah itu seperti menunjukkan ketidaksukaan pada Mbah Krama. Siapa kamu? Kenapa bisa mengenalku? Tanya Mbah Krama pada sosok yang berada dalam tubuh Panji. Aku ya aku, bukan lainnya. Aku yang berada di dalam rumah ini. Bahwat? Ucap Mbah Krama. Sesaat kemudian Pasastro tiba dengan membawa air. Panji masih saja tersenyum getir, membuat Bena dan Raka yang melihat itu merasa semakin terselimuti ketakutan. Panji, kenapa Ben? Adikmu kenapa? Tanya Pasastro yang kebingungan karena melihat Panji. Sastro yang dulu tinggal di rumah ini suka sama Panji, ucap Mbah Krama. Lekas ia mendekati Panji, memegang kepalanya dan terus menatapnya dengan tajam. Kamu kenapa masih di sini? Tanya Mbah Krama tenang. Panji hanya tersenyum, kepalanya menggeleng berkali-kali. Keluar ya? Tanya Mbah Krama. Kepala Panji menggeleng kembali. Saya tidak ingin ganggu. Saya juga tidak ingin diganggu. Saya dan keluarga hanya ingin tinggal di rumah ini dengan tenang, ucap Sastro yang memberikan gelas berisi air putih pada Mbah Krama. Mulut Mbah Krama seperti sedang membacakan sesuatu. Diminumnya air itu, setelahnya ia alirkan sedikit air ke tangannya. Setelahnya, Mbah Krama membasuh wajah Panji dari atas ke bawah sampai 3 kali. Pasastro memijat beberapa bagian tubuh Panji, membuatnya tenang. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk, ditangkap Bularas yang sedari tadi ada di belakangnya. Anak saya kenapa lagi, Mbah? Tanya Laras dengan wajah penuh kebingungan. Bawa anakmu ke kamar, lalu tumbuk 3 bagian bawang putih dan bawang merah. Oleskan pada bagian tengah keningnya, di atas telinga kiri dan kanan. Cepat lakukan, Dok, perintah Mbah Krama pada Bularas. Tubuh mungil Panji segera diangkat Pasastro. Ia pindahkan ke atas kasurnya. Bena dan Raka hanya bisa melihat itu dari kejauhan, membuat mereka takut untuk mendekat. Bularas dengan membawa piring kecil berisikan bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumbuk. Cepat-cepat ia oleskan sesuai perintah Mbah Krama. Sebenarnya ini ada apa, Mbah? Tanya Bularas. Jawaban tak kunjung didapatkan. Mbah Krama masih terdiam menatap Panji. Biarkan anak ini istirahat. Dia sudah baik-baik saja, ucap Mbah Krama datar. Semua orang meninggalkan kamar kecuali Bularas. Ia menjaga anak terakhirnya yang masih terlelap. Selanjutnya, Mbah Krama mengajak Pasastro berjalan ke ruang belakang. Ia menyuruh Pasastro membuka kain penutup sumur. Bau air comberan yang tadi hanya samar lewat, kini keluar seakan memenuhi sisi ruangan, membuat siapapun yang berada di dekat sumur itu pasti menutup hidungnya. Mambu banget, Pak. Bau banget, teriak Raka yang sedang menutup hidungnya rapat-rapat. Sabar ya, Mbah coba tangani, ucap Mbah Krama. Tangani bagaimana, Mbah? Ucap Pasastro. Sumur ini harusnya nggak bau. Sumur tetangga yang lain semuanya normal. Entah maksudnya apa. Tolong ambilkan 1 genggam garam dapur ya. Sastro segera bergegas melaksanakan perintah dari Mbah Krama.
Kini Sastro sudah berada di bibir sumur rumah itu. Mbah Krama paham, Pak Sastro bukanlah orang biasa. Tinggal menunggu waktu saja, dirinya akan terus diasah. Tinggal waktu yang akan menjawab apakah Sastro dan keluarganya mampu menghadapi banyak kejadian yang tak masuk akal yang akan datang. Pak Sastro, bacakan apapun yang kamu bisa. Lempar garam itu ke dalamnya, lalu tambahkan ini. Mbah Krama menyodorkan 3 lembar daun kelor yang dibawanya. Baik, Mbah, Ucap Pak Sastro. Karena penasaran, Bena dan Raka masih saja berdiri, memperhatikan 2 orang tua yang sedari tadi berkutat dengan hal yang menurutnya sulit dimengerti. "Mas, itu pada ngapain sih?" tanya Raka pada kakaknya. "Sudah, lihat saja. Aku yo nggak tahu kah. Urusan orang tua memang ribet ya. Jadi takut kalau tambah dewasa," ucapnya pelan. kula dugi boten ganggu. Kula wonten sanes kangge ganggu. Ical mambet. Wening toya sumber saking gesang manungsa. Ucap Pak Sastro tenang, dengan terus menahan bau yang keluar dari sumur. Garam berada di tangan kanannya, dilempar masuk ke dalam sumur. Setelahnya, 1 persatu daun kelor yang diberikan Mbah Krama, dilemparnya pula 1 persatu. Sampun, Mbah, sudah. Lalu selanjutnya apa? Ucap Sastro pada Mbah Krama. Sudah, biarkan saja. Ucap Mbah Krama. Bau busuk masih menyeruak. Apa yang dilakukan Pak Sastro sepertinya tidak langsung membuahkan hasil. Angin malam menyeruak masuk secara tiba-tiba. Hembusannya berasal dari sela-sela pintu belakang rumah itu. Tiba-tiba terdengar jelas suara orang berkerumun di kebun belakang rumah itu. Seakan seperti sedang ada banyak orang yang hadir. Mbah Krama bersiap menuju pintu belakang. Entah apa yang nantinya akan ia lakukan. Namun nampak jelas langkahnya begitu hati-hati. Sastro yang mengetahui hal tersebut mencoba menemani Mbah Krama. Takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Pak, Mas Bena!" Raka berteriak ngeri, seakan ada sesuatu yang terjadi pada Bena. Belum juga tangan Mbah Krama menyentuh pintu, ia dan Pak Sastro harus berbalik arah menuju Bena, yang tiba-tiba sudah jatuh terkapar. Kenapa lagi ini, Mbah? Tanya Sastro panik. Mau apa kamu, Wat? Mau apa kamu sama keluarga ini? Tanya Mbah Krama, membuat malam itu semakin mencekam. Selanjutnya di part 5. "Kamu kenapa, Dok? Cahayu, kenapa kamu mau melakukan hal nekat ini?" Tanya wanita itu kembali. "Hah? Cahayu? Itu hanya kata kiasan saja. Semua orang paham, semua orang tahu. Aku hanya perempuan dengan wajah jelek yang selalu dihina-hina," ucapnya dengan tangis. Kini ia membalikkan badannya, menatap sosok yang sedari tadi berdiri di belakangnya. "Tapi kamu tidak perlu melakukan hal itu, Dok," ucap wanita tua itu dengan baju serba hitam. "Lalu apa? Aku hanya wanita yang tidak pernah dianggap oleh para lelaki. Bahkan semua teman-temanku tega menghujat karena wajahku yang buruk rupa. Lalu apa yang harus aku lakukan di usia yang sudah tidak lagi muda? Semua temanku sudah bersuami. Aku apa? Lebih baik mati," ucapnya dengan bibir bergetar. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di bagian selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Nugra Agung yang sudah mengizinkan saya membacakan ceritanya. Jangan lupa like, share, follow, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.